Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Marlinda, NIM 20190040051 dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk memenuhi tugas magang 2, saya membuat media pembelajaran mengenai bilangan bulat. Untuk melihat seperti apa penjelasan saya, mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hesti Marlinda, NIM 20190040051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bilangan bulat, yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Kompetensi dasar KD 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memperjelas sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang kedua, menganalisis berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Yang ketiga, menyimpulkan hasil operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan yang terakhir, menentukan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan juga bilangan bulat positif. Yang pertama, kita akan membahas operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan yang melibatkan dua bilangan positif. Contohnya, 2 ditambah 3. Perhatikan gambar. Mobil berada di angka 0. Dan maju 2 langkah berada di angka 2, maju lagi 3 langkah berada di angka 5. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang B, penjumlahan yang melibatkan dua bilangan negatif. Contohnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Perhatikan gambar. Mobil berada di angka 0, mundur 2 langkah maka berada di angka negatif 2. Ditambah lagi mundur 3 langkah, maka berada di angka negatif 5. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Yang C, penjumlahan yang melibatkan satu bilangan negatif dan satu bilangan positif. Contohnya, negatif 2 ditambah 3. Mobil berada di angka 0, mundur 2 langkah, berada di angka negatif 2, dan maju 3 langkah, maka berada di angka 1. Jadi, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Yang kedua, pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan merupakan inverse atau lawan dari operasi penjumlahan. Jadi, untuk menyelesaikan operasi pengurangan dapat dilakukan dengan mengubah pengurangan menjadi penjumlahan dengan lawannya. Contohnya, hitunglah 2 dikurangi 3. Perhatikan gambar. Mobil berada di angka 0. Maju 2 langkah berada di angka 2. Dikurangi 3 maka mundur 3 langkah dan berada di angka negatif 1. Jadi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Perhatikan contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari 2 dikurangi negatif 3. Perhatikan gambar. Mobil berada di angka 0. Maju 2 langkah berada di angka 2 dan mundur 3 langkah berada di angka 5. Jadi 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5, atau sama saja karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif, maka 2 itu sama dengan ditambah 3. Jadi 2 dikurangi negatif 3 itu hasilnya sama dengan 2 ditambah 3, yaitu 5. Yang ketiga, perkalian pada bilangan bulat. Yang A, hasil perkalian dua bilangan bulat yang lambangnya bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Contohnya, 12 dikali 3 sama dengan 36, negatif 14 dikali negatif 6 sama dengan 84. Yang B, hasil perkalian dua bilangan bulat yang lambangnya berlawanan adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, 6 dikali negatif 15 sama dengan negatif 90. Yang C, hasil kali sembarang bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Contohnya, 0 dikali 47 sama dengan 0. Dan negatif 53 dikali 0 sama dengan 0. Yang keempat, pembagian pada bilangan bulat. Yang A,
hasil bagi dua bilangan bulat yang lambangnya bertanda sama adalah bilangan bulat positif. Contohnya 63 dibagi 3 sama dengan 21, negatif 112 dibagi negatif 16 sama dengan 7. Yang B, hasil bagi dua bilangan bulat yang lambangnya berlawanan adalah bilangan bulat negatif. Contohnya 30 dibagi negatif 15 sama dengan negatif 2. Dan negatif 66 dibagi 6 sama dengan negatif 11. Yang C, hasil bagi 0 dengan sembarang bilangan bulat adalah 0, kecuali dibagi 0. Contoh, 0 dibagi 78 sama dengan 0. 0 dibagi negatif 52 sama dengan 0. Dan yang D, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisikan. Contohnya, 23 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisikan. Nah, yang kedua kita akan belajar sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat. Ada berapa sih sifat operasinya? Yang A, sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dan perkalian. Bentuk umum, sifat komutatif pada penjumlahan yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 25 ditambah 60 akan sama dengan hasilnya 60 ditambah 25. Yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Itu A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 35 dikali 20 akan sama dengan hasilnya 20 dikali 35. Yang B, sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian. Bentuk umum, sifat asosiatif pada penjumlahan. A ditambahkan dengan B terlebih dahulu, setelah itu baru ditambah dengan C. Sama dengan A ditambah, hitung hasil dari B ditambah C. Contohnya, hasil dari 16 ditambah 34 dihitung terlebih dahulu, lalu ditambahkan 72, akan sama dengan hasilnya 16 ditambah hasil dari 34 ditambahkan dulu dengan 72. Yang kedua yaitu sifat asosiatif pada perkalian, yaitu A dikalikan B terlebih dahulu, lalu hasilnya dikalikan dengan C, sama dengan A dikali dengan hasil dari B dikali C. Contohnya, 15 dikalikan 25 terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 40, itu hasilnya akan sama dengan 15 dikali hasil dari 25 dikali 40. Yang C yaitu sifat distributif atau penyebaran perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Bentuk umum, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu A dikali dijumlahkan dulu B ditambah C, sama dengan A dikali B, hasilnya ditambah dengan hasil dari A dikali C. Contohnya, 12 dikali hasil dari 38 ditambah 61, itu sama dengan hasil dari 12 dikali 38 terlebih dahulu, baru ditambah hasil dari 12 dikali 61. Yang kedua yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali hasil dari B dikurangi C sama dengan hasil dari A dikali dengan B dikurangi hasil dari A dikali C. Contohnya, hasil dari 35 dikali 24 dikurangi 18 sama dengan hasil dari 35 dikali 24 terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan hasil dari 35 dikali 18. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Itulah penjelasan yang saya buat melalui PPT. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.